Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukurnya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas senantiasanya memberikan kita berbagai macam nikmatnya, salah satunya nikmat kesehatan serta kekuatan dalam menjalani segala aktivitas. Ya, salah satunya pembelajaran jarak jauh ini, yaitu belajar dari rumah. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang telah membawa manusia dari zamannya kegelapan atau zamannya kebodohan sampai zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki materi yang baru di bab yang baru, yaitu kita masuki bab yang 10, yaitu seputar ulul azmi, yang mana sebelumnya di pertemuan di bab 9 kakak sudah menyampaikan seputar nabi dan rasul. Apa itu nabi, apa itu rasul, kemudian apa perbedaan di antara keduanya. Ya, jumlah nabi ada sekian, yaitu 212.000, sedangkan rasul berjumlah 313. Namun yang diceritakan atau yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan yang wajib diketahui oleh setiap umat muslim, ada 25 nabi dan rasul. Ya, yang biasa seringkali kita sebutkan. Adapun pada pagi hari ini, insya Allah, kakak akan menyampaikan materi seputar ulul azmi, yaitu rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi dari 25 nabi dan rasul yang sebelumnya kakak ceritakan atau kakak sampaikan, nah di sini ada beberapa dari mereka atau beberapa dari beliau-beliau ini, dari ke-25 nabi ini yang termasuk ke dalam ulul azmi. Ya, jadi ada 5 orang. Oleh karenanya di sini kita akan bahas insyaallah ada 5 nabi dan rasul ya, yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, yang mana sebelumnya disampaikan bahwasanya ulul azmi adalah para nabi dan para rasul yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Ya, kesabaran yang luar biasa. Seperti itu. Namun, seperti biasa, sebelum kakak menyampaikan, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka di halaman ke-93. Ya, perlu diketahui bahwasanya para rasul, ya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki tugas. Salah satu tugasnya yaitu untuk meluruskan umat manusia. Ya, untuk meluruskan kepercayaan umat manusia. Ya, serta memberikan bimbingan akal. Kemudian untuk mengarahkan juga kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tentu para rasul itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang luhur, akhlak yang baik, kemudian keinginan yang luar biasa, serta ketabahan yang luar biasa. Karena tentunya yang dihadapinya akan banyak cobaan serta rintangan. Seperti itu. Adapun pengertian dari ulul azmi sendiri, ulul artinya mempunyai, sedangkan di azmi ini artinya bersungguh-sungguh atau berkeinginan keras serta berketetapan hati. Maksudnya itu tidak goyah, ya, tidak goyang apalagi labil, namun stabil. Ya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ya, jadi di sini ulul azmi adalah rasul yang dalam menjalankan perintahnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari rasul-rasul lainnya. Ya, baik dari kesungguhannya, baik dari usaha kerasnya, maupun baik atau stabil dari ketetapan hatinya, tidak goyah. Ya, jadi di sini tentu rasul ulul azmi ini adalah para rasul yang menerima ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ujian yang berat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua ujian itu dapat dihadapinya dengan sikap yang bijaksana. Ya, seperti itu. Oleh karenanya mereka yaitu para rasul yang termasuk ulul azmi, mereka memiliki ketabahan yang sangat luar biasa, kesungguhan yang luar biasa, sungguh-sungguh yang luar biasa dalam meluruskan atau menegakkan serta mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Tuh. Ya, namun ada catatan sedikit. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwasanya semua para nabi dan rasul pasti sabar. Ya, semua nabi dan rasul tentunya pasti memiliki akhlak yang mulia. Hanya saja yang dimaksud ulul azmi ini
diibaratkan itu levelnya di atasnya, itu dilebihkan karena tentu memiliki ujian yang besar. Seperti itu. Contoh, mungkin teman-teman ketika bermain game dan lain sebagainya, terkadang ada level 5 dan ada level 10, ada level 15 dan ada level 100 dan sekian. Nah, mungkin bisa jadi ya para rasul yang lainnya itu di level 90. Sedangkan para rasul yang termasuk ulul azmi ini di level yang 100 gitu. Seperti itu jadi gambaran untuk mempermudah kalian. Nah, adapun selanjutnya di sini kakak akan bahas seputar 5 rasul ulul azmi. Jadi dari 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, kemudian ditetapkan atau diceritakan di dalam Al-Qur'an serta diwajibkan kepada umat muslim untuk diketahuinya itu ada 25 yang biasa seringkali kita sebutkan. Namun dari 25 itu ada 25 nabi dan rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi itu ada 5 nabi atau 5 rasul. Siapa itu? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW selaku penutup dari para nabi-nabi. Ya. Adapun yang pertama Nabi Nuh, yaitu selain beliau ya terkategorikan atau termasuk ke dalam Rasulul Azmi, beliau juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat mendatangkan air bah. Yaitu ketika ya Nabi Nuh karena kaumnya yang sulit untuk diluruskan, ya karena banyak yang menentang dan lain sebagainya, dengan usaha yang beliau udah upayakan dan lain sebagainya, akhirnya ya Allah mendatangkan air bah yang sangat besar sehingga setelah itu terjadi banjir. Ya, dan Nabi Nuh alaihissalam ini membuat kapal yang sangat besar, yang mana orang-orang yang selamat hanya mereka yang berlindung di kapal tersebut. Ya, itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Adapun yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau tidak dapat dibakar oleh api yang dilakukan oleh Raja Namrud ketika itu. Ya, karena dia dalam menjaga keimanannya kemudian ditentang oleh Raja Namrud beserta kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibakar secara hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dikisahkan atau diriwayatkan bahwasanya api yang seharusnya panas itu dirasakan oleh Nabi Ibrahim bukan panas namun dingin. Ya, tentu ini merupakan mukjizat yang Allah berikan salah satunya kepada Nabi Ibrahim. Ya, karena ketika Allah berkehendak maka apapun itu bisa terjadi. Ya, tadi seperti halnya api yang panas, ketika Allah berkehendak kun fayakun maka bisa menjadi dingin dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini selama Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana salah satu mukjizat beliau yaitu beliau memiliki tongkat, yang tongkat ini dapat berubah menjadi seekor ular, ya, ekor ular. Kemudian sehingga dengan ular-ular tersebut dapat membuktikan bahwasanya ia adalah termasuk bagian rasul atau termasuk rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat lainnya yaitu dengan tongkat tersebut Nabi Musa dapat membelah lautan. Ya, mungkin teman-teman suka mendengar ya ketika Nabi yang membelah lautan, itu adalah Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Ya, sehingga ketika laut itu terbelah, kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya melewati itu, kemudian diikuti oleh musuhnya yaitu Fir'aun, itu raja yang sangat berpengaruh ketika itu, beserta jajarannya. Ya, namun setelah itu air yang terbelah itu menutup kembali sehingga Raja Fir'aun beserta para pengikutnya yang yang musyrik itu tenggelam di Laut Merah tersebut. Ya, adapun yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau mendapatkan atau diberikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada manusia, yaitu beliau dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan beliau pula dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, jadi dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian beliau pula dapat menghidupkan burung atau membuat burung, menciptakan burung dari tanah liat. Ya, ketika tanah liat dibuat, tanah liat itu bisa hidup menjadi burung. Ya, itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW atau Nabi Agung atau Nabi pemimpin para nabi atau penutup para nabi juga, ya, yaitu Nabi Muhammad, yang tentu kita menjadi
orang-orang yang termasuk ke dalam pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Apa keutamaan beliau atau mukjizat beliau? Ya, salah satunya yang pertama itu beliau dapat mengeluarkan air ya dari celah-celah jarinya. Ya, kemudian beliau juga dapat membelah bulan, yang mana ketika itu salah satu seseorang meminta dibuktikan agar dapat menunjukkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuktikannya dengan membelah bulan. Dan sekarang ya diteliti oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, itu terbukti bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Tuh, Masya Allah. Ya, kemudian yang terakhir yaitu menerima kitab Al-Quran. Ya, yang mana tentu Al-Quran ini banyak kebaikan di dalamnya, banyak mukjizat kebaikannya, banyak petunjuk ya bagi mereka yang ingin mencarinya. Ya, oleh karenanya teman-teman memanfaatkan sebaik mungkin. Ya, baik membacanya, bagi teman-teman yang belum bisa maka latihan atau berupaya dan berusaha untuk dapat melakukannya. Ya, kemudian selain dari termasuk ini ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga terkategorikan termasuk atau dikatakan sebagai Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi. Mengapa, Kak? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak, yang mana keduanya ini adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Nabi Ibrahim ke bawahnya, ya maka itu seluruhnya keturunan dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya. Dan adapun Nabi Muhammad SAW, nabi kita, yaitu mendapatkan ulul azmi itu tentu karena perjuangannya luar biasa, ya usahanya sangat luar biasa, pengorbanan, kesabaran, kekuatannya, ya tentu hal ini dilakukan oleh beliau serta merta untuk meluruskan manusia, umat manusia seluruh dunia, bukan hanya sebagian saja tapi seluruh dunia. Ya, sehingga sekarang kita dapat rasakan ada umat muslim di negara Eropa, ada umat muslim di negara Afrika, banyak umat muslim di negara Asia seperti Indonesia, Cina, kemudian Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Ya, hampir setiap umat muslim di seluruh dunia itu ada. Ya, umat muslim di seluruh dunia itu ada, dan ini semua berkat perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu teman-teman. Mungkin kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Ya, apabila ada yang kurang difahami silakan disimak kembali atau dibaca buku kalian di halaman ini atau di bab 10. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.